Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakah. Bab zakat faslun fi adaiz zakah. Fasal mengenai menunaikan zakat. Ini di dalam kitab I'anatut Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, kitab fikih. Afta an-Nawawiyyu fi balighin tarikan lis-shalah kasalan. Telah berfatwa Imam Nawawi mengenai orang yang balik yang meninggalkan sholat karena malas. Annahu la yaqbiduha lahu. Sungguhnya orang yang balik yang malas, artinya meninggalkan sholat karena malas, bolong-bolong, ya, maka dia tidak boleh menerima zakat illa waliyuh, kecuali walinya. Jadi kalau ada istrinya yang memegang zakat tersebut, atau anaknya yang sudah dewasa, atau tidak ada anaknya yang dewasa, bapaknya atau kakeknya atau pamannya. Jadi orang yang meninggalkan sholat huwa ghairu rasyid, orang itu tidak ada petunjuk atau tidak waras, fa huwa mahjurun alaih, hartanya itu dikarantina atau ditahan, jadi dihijar dia dari zakat. Ai kasobiyyin wa majununin, yaitu seperti mana anak kecil dan orang gila. Fala tu'talahu wa in ghaba waliyuh. Anak kecil dan orang gila ini tidak boleh diberikan zakat untuknya jika walinya tidak ada. Jadi seperti mana orang yang meninggalkan sholat itu, sama dia nih hukumnya seperti anak kecil dan orang gila. Ya, tak boleh dia menerima zakat langsung kecuali ada walinya. Kalau nggak ada walinya, nggak boleh dia menerima. Khilafan liman za'amah, berbeda pendapat bagi orang yang ada yang menganggapnya boleh. Bi khilafi ma law tara'a tarkuhu laha au tabdhiruh, berbeda dengan orang yang baru-baru meninggalkan sholat. Atau orang yang mubadzir. Jadi pembahasan mengenai ini sudah ada juga pembahasan mengenai orang yang malas meninggalkan sholat tadi, ya. Karena malas dia, ini sama seperti mana orang yang mubadzir, ya. Wa kana alaihi ay yazida au mubadziran limalih. Ada tambahan, atau orang yang mubadzir, menyia-nyiakan hartanya, maka orang ini pun tidak boleh menerima zakat kecuali walinya ada. Kalau yang baru-baru meninggalkan sholat, ya misalnya subuh ini dia baru meninggalkan sholat, nggak nampak di masjid, ditanya mengapa ketiduran, disuruh tobat, minta tobat dia, ya, supaya dia sholat lagi zuhur ini, ya. Atau baru-baru dia berfoya-foya, maka kita suruh dia bertobat. Maka orang yang seperti itu, walam yuhjar alaihi fa innahu yaqbiduha, tidak dihijar, tidak dikarantina mengenai zakatnya ini, karena sungguhnya ia bisa menerima zakat. Ada pembahasan lagi ialah mengenai orang yang anti solat, ya, kharaja bihi ma idza kana juhdan liwujubiha, ya. Jadi keluar dari pembahasan ini kalau ada orang itu memang menentang kepada kewajiban solat, fala yu'ta aslan, tidak boleh sama sekali dia menerima zakat, lahwa, tidak pula baginya, wala waliyuh, dan tidak pula bagi walinya. Li'annahu yakfuru bidzalik, karena dia kufur terhadap solat tadi, ya, menutup diri dari perintah solat. Wal kafir laisa min ahliha kama marra, dan adapun orang kafir bukanlah dari ahli, ya, penerima zakat tadi, ya. Sebagaimana yang telah
berlalu. Ya. Kemudian wa yajuzu daf'uha li fasiq. Boleh menyerahkan zakat itu kepada orang fasik atau pendosa, ila in alima annahu yasta'inu biha ala ma'siyatin. Kecuali jika diketahui bahwasanya orang yang fasik tadi menolong dengan zakat tadi ke atas maksiat. Fayahrum, maka haram. Wa in ajza, walaupun itu boleh. Cukup. Maka di sini ada pembahasan bi annahu yajuzu i'ta'uz zakah lil fusqah katariki shalah in wajada fihim syarta istiqaqiha. Jadi boleh menyerahkan zakat bagi orang yang fasik seperti meninggalkan sholat kalau ditemui ada syarat di dalam diri mereka itu hak dari menerima zakat. Ini ada juga pendapat dari Imam Nawawi dan selain mereka yang menerangkannya. Kalau dilihat dari atas ini ialah ada fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Lakinna man balagha minhum laisa muslihan lidini. Akan tapi kalau ada sampai pada mereka itu semua bukanlah orang yang memperbaiki agamanya, wa malih, dan tidak memperbaiki dalam hartanya, la yajuzu i'ta'uha lahum bal liwaliyihim. Maka tidak boleh memberikan zakat untuk mereka, akan tapi walinya. Jadi menolong kepada kemaksiatan ini seperti kasyira'i khamrin biha. Seperti menjual khamr dengan zakat tadi. Seperti orang narkoba, kan? Apalagi main judi. Maka ini hati-hati kita di dalam menyerahkan zakat kepada tipe-tipe orang seperti ini. Apalagi tadi orang yang anti sholat, dia pasti tidak percaya dengan perintah sholat dan apalagi zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Satu perintah saja dia tidak imani, menentang Al-Quran, berarti dia tidak iman kepada Al-Quran, dan dia juga menentang ataupun tidak beriman kepada Allah. Artinya orang yang anti sholat tadi sejatinya dia sudah murtad, maka disuruh taubat juga. Makanya mudah-mudahan dengan kepahaman seperti ini kita dapat mengajak mereka untuk bertobat, dan dengan kekuatan zakat ini mari bersama-sama mengajak saudara-saudara kita menjadi ahli sholat. Amin amin ya rabbal alamin.